omnibus law cipta kerja antara harapan dan pertentangan. Kita memang sedang bahas pertentangannya nih. Tetap kita nanti akan bahas harapannya. Ya mudah-mudahan harapan itu menjadi kenyataan. Tapi satu lagi klausul yang saya mau lempar nih di forum ini ke Ibu Mirah dulu terkait cuti, Bu. Kita belum ngobrol tadi masalah cuti. Ya, cuti yang diatur di sini dan di rancangan ini istirahat mingguan ya. Saya baca di sini aturan 5 hari kerja itu dihapus. Satu, ya. Yang kedua, cuti menjalankan ibadah keagamaan ya. Misalnya kalau cuti haji bagi orang yang ibadah haji. Nah, ini gimana nasibnya nih, Bu, dengan adanya RUU ini? Perlu penjelasan nih, Bu, kita, Bu. Ibu akan sangat nangis lagi kayaknya. Makanya tadi dari awal saya bilang kalau sudah pakai hulu. Yang paling pertama adalah terkait dengan perubahan pemberian upah persatuan hasil, persatuan waktu. Ke bawah semua tuh ya? Itu ke bawah semua. Yeah. Kalau orang sudah menggunakan upah persatuan hasil, persatuan waktu, artinya semua hak termasuk di dalamnya cuti. Yang tadi disebutkan cuti haid, cuti melahirkan, cuti menjalankan ibadah agama sekalipun, atau hak kita yang selama ini dalam 1 bulan dapat 1 hari, yang setahun 12 hari, itu nggak bakalan ada. Karena kan rentetannya adalah kemudian status pekerjaan mereka juga udah nggak ada juga. Nggak jelas, dia bukan jadi karyawan tetap lagi. Outsourcing yang diperluas, kemudian kontrak juga nggak jelas, kontrak yang terus menerus dilakukan. Artinya ini hulu gitu loh, ketika upahnya sudah dalam dikondisikan persatuan waktu per jam ataupun per hasil, ya sudah semuanya akan mengikuti. Semuanya sudah tidak ada lagi hak gitu loh. Artinya apalagi yang bicara namanya cuti. Satu tambah lagi, ini masuk kalau dalam materi saya lanjut aja, ngomong ingat aja. PHK menjadi dipermudah dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Kenapa Bu Mira, kenapa dipermudah? Ya iyalah, karena kan outsourcing diperluas. Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu ada klausul tentang outsourcing diperluas. Kalau outsourcing sudah outsourcing semuanya tanpa batasan waktu kerja atau kontrak itu tidak terbatas terus menerus, ya otomatis PHK mah gampang-gampangnya namanya outsourcing. Coba tanya kawan-kawan yang outsourcing itu, kapan pun bisa dipecat. Nggak dapat pesangon pula. Coba tanya anak-anak outsourcing, anak-anak kontrak-kontrak itu, nggak ada kok dapat pesangon mereka. Udah pecat aja kapanpun si oknum pengusaha itu pada mau seenak-enaknya sendiri. Ini yang menjadi klausul dari beberapa klausul yang kami sampaikan itu menolak gitu ya PHK yang dipermudah karena adanya status outsourcing dan kontrak serta yang upahnya persatuan waktu gitu loh. Kemudian yang selanjutnya adalah jaminan sosial. Nah, jaminan sosial udah nggak ada. Makanya tadi 3 hal prinsip yang tadi saya awal tadi, 3 prinsip itu salah satu jaminan sosial. Sudah tidak lagi mendapatkan jaminan sosial. Kenapa? Kan udah nggak ada lagi kejelasan status mereka sebagai pekerja. Kemudian juga upahnya lagi yang tadi awal. Otomatis BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja udah nggak ada, bisa-bisa bubar tuh. Ini mau kemana nih? Selama ini BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja ini kan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 juga. Dan BPJS Naker kan uangnya juga kan banyak banget nih. Kan ujung-ujung pemerintah juga butuh juga duit BPJS Naker untuk pembangunan bangsa. Lah kalau dibubarin gimana ini gitu maksud saya. Artinya ini terus berkaitan, nggak bisa kita separuh-separuh. Nggak bisa kita turunannya ke situ ya. Oh iya, ini upah udah ambruk semua gitu loh. Ini upahnya per jam, mau ngomong apa kalau kita per jam? Udah nggak ada. Saya kerja di perusahaannya Pak Denny, Mas Denny. Bu Mira, ibu kerjanya cuma 2 jam aja tempat saya. Emang ada keterikatan waktu cuma 2 jam. Seperti hanya kayak pekerja asisten rumah tangga yang pada saat mau lebaran namanya infal. Itu kan seperti itu. Pada saat kita mau pada ribet kagak ada pekerja asisten rumah tangga itu, kita manggil kan orang-orang itu paling kan berapa jam hari itu doang. Nggak ada lagi yang namanya kita hubungan kerja yang tetap di situ. Coba kerjain 2 jam aja di sini ya. Cuci piring dan segala macam, selesai. Setelah itu udah nggak ada hubungan. Itu akan ke arah sana gitu loh. Kalau menurut saya ini kasarnya nih, kalau menurut saya, kalau kita bicara tentang tadi upah persatuan, semua yang namanya cuti, emang dia udah cuti kan enggak? Karena kan cuma 2 jam Pak, Bu. Ibu kerjanya di sini cuma 2 jam. Ibu mau niur di BPJS apa orang cuma 2 jam, ada begitu. Tapi bisa juga ada situasi kondisi, Bu Mira kerjanya nanti malam ini 12 jam bisa dong. Karena udah nggak ada lagi batasan. Kalau di Undang-Undang 13 tahun 2003 tadi saya sampaikan 40 jam per minggu, yang shift 3 35 kan gitu, kemudian 1 hari 8 jam itu udah nggak ada.
Ya. Gitu loh maksudnya. Otomatis Undang-Undang 13 2003 hilang. Hilang. Total. Hilang semua ya. total, hilang total. Dan digantikan dengan ini. Hilang Dan teman-teman yang sebagai praktisi HR akan belajar ulang lagi. Oh tentang pasti. bagaimana sia-sia yang udah lulus itu. gimana Pak Denny? Kalau itu pasti Pak, belajar ulang pasti dan harus. penerapannya juga nggak gampang nih. Masalah berikutnya adalah apakah posisi kita kalau tadi Masih Bu ada Mira apa? bilang Nah, kita masih punya posisi untuk belajar apa enggak? Itu dia. Itu aja isinya kan gitu. Kalau tadi secara ekstrim Bu Mira sampaikan jangan-jangan orang HR-nya udah nggak ada nanti. udah nggak ada. Ya kan? Outsourcing semua. Karena Jadi. pekerjaannya semua tadi dihitung per jam, Ya. upahnya per jam, maka menjadi super sederhana akhirnya bagi manajemen atau tadi si oknum pengusaha untuk hitung udah saya cuma butuh satu orang payroll misalkan untuk ngitungin berapa jam dia kerja itu doang gue bayar. Ya. Saya nggak butuh lagi ngurusin hubungan industrial yang harmonis, nggak perlu karena begitu selesai kalau tadi Bu Mira bilang 2 jam selesai udah pergi. Iya. Tuh. Ya. Dan tadi tentang cuti memang benar. Iya. Itu sesuatu yang otomatis akan terjadi pada saat upah hanya diberikan per jam. Karena upahnya hanya per jam, dibayar 2 jam selesai, berarti hubungan kerja udah selesai. Udah selesai, Nggak ada lagi, nggak ada cuti, nggak ada ini. Jadi kalau dia mengklaim dirinya cuti, ya berlakulah itu tadi, nowok nope kan gitu. Iya. Nowok nopenya jadi besar-besaran kan? Oh gitu. iya, kalau dia mau cuti aja tapi nggak gue bayar kan Iya. Iya, gitu. silakan cuti mah cuti Kan aja. kan gua bayar, nggak ada mau hubungan. Iya, betul. Sama dengan tadi izin haji, silakan haji. Silakan aja bapak kan nggak ada hubungan. Mau haji 6 bulan? Oh, 6 bulan di sana nginep dulu. Ya kan udah nggak ada ini nggak ada hubungan. Dan lebih fatal lagi adalah di sini yang fatal sanksi pidana itu dihilangkan. Dalam RU Omnibus Law Cipta Kerja ini di pasal 90 Undang-Undang 13 itu dihapus tentang sanksi pidana. Artinya pekerjaan Pak Hakim dan Pak Jaksa ini sudah agak mendingan terkait dengan perburuan. Dia ngurusin para penjahat-penjahat ini yang kan lain gitu. kan gitu. Ini Luar luar biasa. biasa. Makanya Luar biasa. kenapa kita kenceng. Ya. Ini bukan soal untuk diri sendiri Betul. gitu loh. Ini mah bener-bener makanya ketika ada mohon maaf ini kan seperti adu domba nih. Seperti kita dipecah belah ya. Betul. Ketika ada beberapa rakyat Indonesia yang punya nama besar, yang punya pengikut banyak, influencer lah ya. Ya. Kemudian dia menyampaikan di berbagai media sosial, Betul. Banyak yang mengajak nggak paham. bahwasannya Omnibus Law itu penting dan segala macam. Ini saya cukup sedih, miris di sini, miris banget. Coba tanya di hati nurani mereka, gitu loh. Tanya di hati nurani mereka. Mungkin nggak baca mereka ya. Bukan nggak baca, saya kira esensi kepedulian Esensinya antar untuk sesama anak kepentingan bangsa pribadi. kemana? Ya, Kepentingan sesama, kepedulian anak bangsa, ini anak bangsa Indonesia. Kita bukan musuh-musuhan, bukan anak-anak, istilah kata bukan beda bangsa. Ini satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia. Kenapa seperti terpecah belah? Ini berbahaya gitu. Ya, hasutan-hasutan seperti itulah ya. Betul. Ya. Memang kalau saya lihat Pak Abi, Ya, silakan Pak. apa namanya? Pada saat kita sudah memahami dengan benar apa sebenarnya isinya, ya mungkin kita akan berpikir, Ya. kan? Maka sebaiknya pada saat kita belum memahami isinya, itu sebaiknya jangan sembarangan ngomong lah kasarnya gitu. kan. Iya. Jangan sembarangan ngomong gitu loh. Dan ini mungkin saran atau pesan ini kita sampaikan kepada Betul. mereka tadi ya. Iya, Yang mengkampanyekan itu. Yang mengkampanyekan sesuatu tanpa memahami isinya. iya. Ya kan? Nah kalau kegiatan kita hari ini kan mendatangkan yang memang paham Iya. pelakunya di lapangan yang sedang memperjuangkan Dan kita terlibat. berdasarkan fakta data yang Iya, ada iya, di media resmi ya. Dan saya juga bicaranya bukan karena saya bisa-bisa, saya memang sudah membaca itu dan Betul. poin-poinnya. Betul. Kami sudah punya konsep itu dan kami sudah sampaikan kepada DPR RI Betul. dan pemerintah. Betul. Sudah ada kalau setebel gini Dan nih. sudah melalui tadi pertanyaan saya awal, melalui proses berapa lama tadi kan Ibu sudah jawab kan. gitu. Sudah Jadi disuarakan. karena tadi sangat disayangkan kalau kita kurang memahami materinya, kemudian kita mengklaim sesuatu langsung memposisikan pro atau kontra, Iya. itu menjadi sesuatu yang Ya. resikonya sangat tinggi, Betul. ya kan? Karena isinya tadi seperti yang dibilang, Iya. kita belum tahu dengan jelas nih, Betul. nggak tahu apa ini, pokoknya oke dah ini. Ya. Dan apabila para pengikutnya, kalau bahasa kerennya sekarang follower ya, Follower. followernya itu
terpengaruh, maka sebenarnya dia akan menanggung itu. Oh iya. Ya kan, dia akan menanggung itu loh. Kalau orang terpengaruh kemudian jadi menderita di kemudian hari, maka dia sejatinya akan ikut bertanggung jawab di akhirat lagi. Saya contohkan. Mungkin cukup dunia saja mereka nggak percaya dengan dunia, apalagi akhirat kayaknya. Dunianya, Di contoh dunia tadi yang saya bilang, untuk generasi berikutnya itu kan sebenarnya tanggung jawab mereka untuk urusan dunia itu ya. Betul. Nah, walaupun kita juga bicara akhirat dalam konteks tertentu. Untuk dunia saja mereka nggak percaya tuh, untuk generasi ke depannya, anak mereka, ponakan mereka kan, adik-adik mereka. Nah itu yang Sedih memang. sedih sekali. Memang kondisi ini. Jadi kita bukan mendramatisir teman-teman semua, para praktisi HR atau siapapun yang menyaksikan channel ini. Kita sedang membahas item per item, dan ini kita bahas dengan orang-orang yang memang fokus dan ahli pada terkait rancangan undang-undang ini, dan telah melalui proses berbagai macam mediasi, berbagai macam proses presentasi dan sebagainya. Sini ada Bu Mira dari Presiden Aspek dan Pak Denny Heridin Makarim yang telah lama berkecimpung di dunia ini ya. Dunia apa Pak? Hubungan industrial. dunia yang fana ini. Dunia yang fana ini. Nah, jadi sekali lagi memang kita juga butuh nanti pertanyaan atau mengkerucut kepada harapan. Tapi sebelum ke situ, harapan kita coba sampaikan. Sebenarnya kalau dari rancangan ini saya juga nggak melihat adanya tujuan dari ini dibuat. Contoh misalnya ingin memancing lapangan kerja. Nah, itu. Atau memancing. Mendatangkan investor. Okay. Saya juga nggak ngelihat itu apa gitu hubungannya ya. Apa hubungannya, Bu? Ya, jadi gini. Dari judulnya kalau orang awam pasti akan gini ya. Cakep nih, RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Cakep. Nah, berarti pemerintah, berarti negara akan menciptakan pekerjaan. Tapi kok aneh ya, ini orang-orang yang di sebelah sana yang belum paham ya. Kok aneh ya para buruh, serikat pekerja, serikat buruh sana kok malah nolak? Kok aneh? Makanya saya minta itu judulnya dirubah deh gitu. Artinya ini sesuatu yang dibungkus berbeda dengan dari dalamnya gitu loh. Kalau pemerintah bicarakan bahwasannya ini untuk dalam rangka untuk menarik investor, hasil penelitian dari World Economic Forum menyatakan kenapa para investor ini ada kok, datanya betul-betul ada ini ya. Nanti saya share lah bahwa kenapa investor tidak mau datang ke Indonesia. Satu, karena korupsinya gede banget, banyak banget. Penegakan untuk korupsi itu ya mohon maaf, lemah. Saya nggak bilang hancur ya, lemah. Penegakan hukum korupsinya banyak banget. Yang kedua nih, saya dua hal aja deh, nggak usah banyak-banyak. Birokrasinya yang berbelit-belit. Sedangkan upah di mana? Upah di nomor urutan 14. Jadi ini dibuat semua kayak semacam ini dibuat semacam kayak opini-opini yang menyesatkan. Saya bilang menyesatkan. Bahwasannya kenapa investor nggak mau masuk karena buruh selalu demo terus, selalu buruh minta naik upah terus. Itu salah besar. Terakhir ini informasi dan laporan dari hasil kajian juga Bank Dunia, IMF menolak draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diberikan oleh pemerintah oleh Salamuddin Daeng. Oh ya, artikel itu saya sempat baca. Banyak artikel udah banyak dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Ditolak kan biasanya kan kalau Bank Dunia, IMF kan ini ya sama undang-undang kan udah sejalan, ini ditolak. Gitu loh. Artinya ini ada sesuatu yang salah. Buat siapa kah? Nah ini buat siapa sih sebenarnya? Nah makanya pertanyaan ini buat siapa sih, jadi bingung juga kita ya. Gitu. Dan ada di posisi mana? Pemerintah yang katanya tadi kata Mas Denny itu orang tua. Wahai pengelola negara siapapun itu, sebenarnya berada di posisi mana sih nih gitu loh. Saya kan kami ini kan anak-anakku dan rakyat Indonesia. Sebenarnya Mas Denny, Mas Abi, rakyat itu adalah pemilik tertinggi kekuasaan negara ini. Betul. Kalau tadi dikatakan ini kembali apa tadi punya siapa tadi? Mau dikembalikan ke mana? Ke rakyat. Pemilik sah negeri ini rakyat. Itu dia. Kan bukannya mereka itu dipilih oleh rakyat. Betul. Artinya rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi di negeri ini. Ketika keinginan rakyat, kepentingan rakyat tidak didengar, pertanyaannya
Anda sebenarnya berpihak kepada siapa? Itu pertanyaannya. Para pengelola negara berpihak kepada siapa? Ya. Gitu loh. Ya. Nggak mau kepada rakyat sih, kenapa sih nggak mau kepada rakyat? Saya juga nggak minta-minta. Saya tegaskan di sini, kami buruh, pekerja, serikat buruh tidak anti terhadap investor asing, sama sekali tidak. Betul. Sama sekali tidak. Tetapi kalau investor asing itu merugikan rakyatnya sendiri, buat apa? Buat apa investasi itu gitu loh? Kenapa harus Ya, dipaksakan ketika investasi tersebut malah merugikan, memiskinkan, mematikan rakyatnya sendiri? Ngapain? Kasian dong. Bukankah rakyat ini yang nanti akan juga nanti berjuang ketika negara ini dalam tanda kutip dapat ancaman dari luar? Ya. Rakyat yang akan berhadapan head to head dengan musuh-musuh itu. Ya. Saya kira itu Mas Abi. Oke. Kalau saya teruskan saya nanti akan orasi merdeka atau mati kan begitu. Mereka. Sebelum kita bahas harapan, kembali ke Om Denny. Nah, konteks tadi ya ke arah undang-undang ini sebenarnya berpihak ke siapa sih gitu ya? Kalau dari hasil analisa selama ini Om Denny yang memang tadi ya udah berkecimpung lebih dari 20 tahun di dunia fana ini, dunia industrial relation. Om Denny melihat kemana sih sebenarnya? Ya. Sebagai perbandingan ya tadi Bu Mira sudah mengarahkan Ya. tadi kita sebenarnya udah cukup jelas ya, tapi mungkin ada tambahan. Saya mungkin mau sedikit menggarisbawahi tentang Omnibus Law-nya. Ya. Omnibus Law itu bukan nama sembarangan, Ya. ya kan? Kita sudah sama-sama tahu lah, mungkin bisa mencarinya di Google. Ya, artinya omnibus dan sebagainya. Tapi secara sederhana, kurang lebih maksudnya Omnibus Law itu, Pak Abi, adalah sebuah aturan baru. Di sini disebut undang-undang, ya, yang dibuat sebagai jalan pintas atau shortcut. Ya. Untuk menjembatani begitu banyak aturan atau undang-undang yang ada sekarang untuk sebuah kepentingan tertentu. Betul. Kurang lebih begitulah ya. Bahasa jelasnya silakan nanti lihat sendiri di Google lah. Ya. Di Mbah Google itu silakan. Nah, konsepnya atau tujuannya sebenarnya secara ideal itu bagus. Karena omnibus ini mungkin didasari dengan fakta bahwa kenapa kok kondisi untuk meningkatkan kondisi perekonomian, kemudian salah satunya kenapa investasi kok berkurang atau meningkatnya melambat. Mungkin percepatan untuk percepatan. Mungkin bukan berkurang tapi tumbuhannya lambat, ya kan? Jadi mereka melakukan evaluasi, para pihak itu melakukan evaluasi. Sampai di situ masih bagus. Oke. Ya, artinya dia melihat sesuatu perlu dilakukan. Ya. Oh, ada beberapa terobosan harus kita lakukan kalau pengen cepat. Saya ingat, saya bukan pemerhati pembangunan, bukan pemerhati pemerintah, bukan ahli hukum administrasi atau masalah politik. Ya. Tapi saya cuman ingat bahwa dulu pernah ada pengelola negara yang pada saat melihat untuk kepentingan melindungi rakyatnya, ya. Ini saya nggak mau nyebut negara mana, tapi mungkin dari cerita ini yang masih ingat bakal tahu lah. Yang karena ingin melindungi rakyatnya, yang memang dia sadar bahwa rakyatnya kompetensinya kalau tadi disebut belum tinggi, maka dia batasi datangnya orang asing, investasinya disilakan masuk. Yang dia lakukan apa? Dia buat begitu banyak proyek yang di kita disebut padat karya, ya kan? Teknologinya agak dibatasin, meskipun bukan nggak mungkin pada saat itu bisa dilakukan, tapi sengaja pakai karya, artinya manusia, diperbanyak tenaga manualnya, manusianya. Sebenarnya tujuannya nggak murni untuk tujuan bisnis, tujuannya lebih kepada melindungi rakyatnya supaya semua bisa makan. Baru sebatas itu, Pak Abi. Baru sebatas supaya mereka bisa makan, nggak ngomong kenyang loh ya, makan, ya kan? Nah, saya nggak perlu nyebut siapa dia, saya nggak perlu nyebut dari negara mana, ya kita sama-sama tahu sendiri lah. Karena kalau nanti saya sebut, nanti jadi terpecah belah itu. Ya, akan ada pro dan kontra, saya nggak mau ikut. Dan kita nggak ngomongin politik. Kita nggak ngomong politik, tapi praktek itu pernah dilakukan di sebuah negara. Dan itu fakta. Nah, itu adalah bentuk perlindungan kepada rakyatnya. Itu adalah bentuk perhatian pengelola negara. Kalau tadi analogi sederhananya orang tua kepada anak, atau lebih spesifik lagi kalau dari Bu Mira bilang pemegang kekuasaan
kepada pemilik kekuasaan tertinggi. Ya kan, ibaratnya kan pemilik kekuasaan kan rakyatnya kan memang. Jadi bagaimana bentuk perhatian dia untuk kepentingan rakyatnya, dan itu dilakukan. Nah, kondisi atau keadaan atau praktek seperti itu seharusnya dilakukan hari ini dalam konteks tadi. Mungkin rencana awalnya adalah dengan membuat shortcut tadi, buat satu undang-undang khusus. Karena kalau merubah satu-satu Pak Habib panjang banget ceritanya. Betul. Ya kan tahunan, untuk merubah satu aja tahunan. Maka dibuatlah satu Ringkas. super law atau apa namanya, nah disebut namanya omnibus law. Nah itu langsung memutuskan ini, dia bikin jalur sendiri. Nah kalau konsepnya adalah untuk percepatan investasi dan sebagainya, sampai di situ bagus. Cuma dalam prakteknya, implementasinya, dalam prosesnya hari ini ternyata isinya kelihatannya ada selipan-selipan. Nah, kalau kita ngomong selipan tuh kayaknya cuma sedikit ya kan. Oh ini. Tapi selipannya kok banyak kan gitu. Jadi isinya selipan semua. Bundelan-bundelan. Sorry. Bundelan-bundelan. Jadi bundelan inilah yang harus kita perhatikan. Karena bundelan ini ternyata gulungan-gulungan ini. Sebundel-bundel itu. Sebundel-sebundel ini ya, segebok ini. Isinya justru merugikan rakyatnya. Gitu loh. Nah ini yang penting. Jadi proses awalnya mungkin bagus, tetapi dalam prakteknya ternyata waktu mau dibuat isinya kok malah jauh dari harapannya, sehingga menimbulkanlah pertentangan seperti tadi yang disampaikan dan dilakukan oleh teman-teman serikat. Sekarang hari ini kelihatannya baru teman-teman dari serikat yang melakukannya, yang berani berdiri tegak, menuntut bersuara menuntut keadilannya, ya kan, ini yang mungkin karena yang lain belum paham. Maka penting bagi kita semua, termasuklah di dalamnya adalah teman-teman di HRD, untuk bisa memahami sebenarnya apa sih omnibus law itu. Jangan buru-buru kita mengklaim diri kita setuju atau nggak setuju. Bukan masalah setuju nggak setuju. Betul. Kalau ditanya Bu Mira apa setuju apa nggak, setuju sebenarnya ada omnibus law. Cuman isinya yang perlu diperbaiki. Kita bukan nggak mau dirubah. Betul. Itu kan. Jadi terbukti dari apa yang dilakukan oleh Bu Mira dan timnya peserta KSPI, sampai bawa tadi segebok katanya draftnya ya, versinya dari teman-teman serikat. Terus minta dilakukan kajian ulang dari awal. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka atau teman-teman serikat bukan yang nggak mau, mereka mau saja, gitu loh. Nggak masalah, karena itu untuk kepentingan bersama, ya kan. Tapi tadi isinya jangan makin menghancurkan rakyat, jangan makin merugikan para pekerja. Itu omnibus law dalam arti sebenarnya. Dia didirikan sendiri, melewati begitu banyak batas untuk kepentingan tertentu. Nah sekarang kepentingan tertentunya ini kepentingan apa? Ya kan? Kalau dilihat dari isinya hari ini, yang kita bahas hari ini dengan Ibu Mira kan baru tentang rancangan undang-undang yang cipta kerja. Belum perpajakan. Tapi banyak. Belum ternyata banyak kan? Belum mau menyentuh berbagai macam undang-undang. Banyak. Termasuk kalau nggak salah ada tentang pendidikan, perpajakan, pertambangan, perizinan dan sebagainya. Lingkungan, saya aja nggak hafal tuh, udah banyak ya. Cipta kerjanya salah satunya saja. Betul. Nah, yang salah satunya aja udah seperti ini. Ya kan? Nah, jadi ini yang kita perlu sama-sama pahami sebelum akhirnya kita bersikap atau bersuara. Nah, saya nambahin apa yang boleh silakan Ibu. Mas Denny ya, betul. Jadi apa yang kita bahas hari ini adalah bagian daripada sekian banyak RUU Omnibus Law yang sebenarnya ini ada persoalan juga. Ada salah satu kawan-kawan di KSP itu, yaitu PGRI, yang menyampaikan juga atau para aktivis pendidikan menyampaikan tolong disuarakan oleh Bu Mira ketika Bu Mira menjadi narasumber dimanapun gitu, atau menyampaikan tentang Omnibus Law Cipta Kerja, tolong selipkan ini kami gitu ya, suara-suara kami terkait dengan pendidikan. Jadi di RUU Omnibus Law ini ada tentang pendidikan. Jadi ada lingkungan, pendidikan, perpajakan, pertambangan,
kemudian apalagi keagamaan kayaknya itu tentang sertifikasi halal haram itu dan cipta kerja, salah satunya pendidikan. Nah, pendidikan itu mereka khawatir ya sedikit yang saya dapat terimakan itu mereka jadi nanti saking parahnya itu nanti ijazah pun sudah tidak lagi menjadi sebuah keharusan dalam hal untuk mencari pekerjaan. Ini kan berbahaya. Nah, makanya saya juga mendorong kepada para expert atau pada aktivis-aktivis yang berkecimpung di pendidikan untuk berani bersuara gitu loh. Betul. Nanti akan kita bantu juga, akan bantu juga karena memang ini butuh orang-orang yang memang harus berani. Sepanjang kita tidak melakukan hal-hal yang tadi dikatakan oleh Mas Abi, kita bukan orang masuk ke arah politik. Betul, saya setuju. Ya, Tidak ada hubungannya politik, praktis ini nggak ada. tidak, ya. Sama sekali nggak, saya pastikan sama Tidak sekali. mewakili partai Saya clear di manapun. sini. Saya tidak mewakili partai manapun. Saya clear di sini. Kita sudah selesai lah Pilpres 2019 lalu sudah selesai. Saya duduk di sini tidak mewakili partai manapun, tetapi saya mewakili atas nama bangsa Indonesia, atas nama rakyat Indonesia. Betul. Yang sekarang ingin mendapatkan haknya sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45, terutama mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya. Artinya clear banget apa yang saya sampaikan ini. Jelas. Memperjuangkan bukan untuk pribadi saya udah tua. Ya, bukan untuk pribadi saya, tetapi untuk anak-anak Indonesia yang di sana itu sekarang sedang belajar, sedang menuntut ilmu yang kemudian nanti dia lulus. Ya. Terus ketika dia mendapatkan pekerjaan, dia harus dipastikan mendapatkan haknya dengan jelas, secara pri kemanusiaan dan pri keadilan Ya. di atas tanah airnya sendiri. Ya.